Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5980-5983. Surga ke-13. Dev dengan linglung membuka matanya. Di hadapannya tampak sosok yang buram. Dev menggosok matanya dengan keras, dan bahkan setelah melihat lagi, sosok itu tetap buram, dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih yang samar. Siapa kau? Di mana aku? Dev bertanya dengan kosong. Ketika sosok itu berbalik, Dev membeku, lalu berlari mendekat, memeluk sosok itu, dan menangis. Tuan Si, aku baru saja mengalami mimpi buruk. Dev ingat dipukuli oleh para preman itu, tidak dapat menggunakan kemampuannya meskipun sudah berusaha keras, dan dia merasa sangat takut dan sedih. Tuan Si tersenyum tipis dan menepuk kepala Dev, anak bodoh, itu bukan mimpi. Bukan mimpi. Dev terkejut, bagaimana mungkin itu bukan mimpi? Dalam mimpi itu, tidak ada yang mengenaliku, dan semua orang berani memukulku. Itu benar-benar bukan mimpi. Itu adalah kehidupanmu yang lain. Jika kau tidak memiliki tubuh sejati naga emas, apa yang baru saja kau lihat adalah duniamu. Kata Tuan Si. Dev terkejut, agak bingung. Jika aku tidak memiliki tubuh sejati naga emas, bukankah Yuki dan Eli akan mengenaliku? Dev melihat tangannya. Tentu saja. Jika kau tidak memiliki tubuh sejati naga emas, kau tidak akan mendapatkan teknik konsentrasi hati. Tanpa teknik konsentrasi hati, kau hanyalah orang biasa. Jika kau adalah orang biasa, hidupmu tentu saja berubah. Tuan Si menjelaskan. Aku mengerti. Aku bisa sampai seperti sekarang ini bukan karena aku begitu kuat, tetapi karena tubuh sejati naga emasku, karena ayahku kuat. Dev akhirnya mengerti. Kemampuannya untuk mencapai alam dewa abadi dan memiliki begitu banyak wanita adalah karena dia memiliki ayah yang kuat. Seandainya dia hanya orang biasa, jangankan sampai ke alam dewa abadi, bahkan di dunia fana sekalipun, gadis-gadis muda seperti Yuki dan Eli tidak akan melirik Dev dua kali. Bagus kalau kau tahu. Seringkali, kelahiran seseorang menentukan potensi masa depannya. Asah saja kemampuanmu. Tuan Si dengan lembut menepuk bahu Dev. Tuan Si, bagaimana dengan penguasa reinkarnasi? Di sana. Tuan Si menunjuk. Dev kemudian memperhatikan bahwa tidak jauh dari situ, seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 30 tahun, berkulit putih dan berwibawa, sedang berlutut di tanah, gemetar. Yang terpenting, ada genangan air di kaki pria itu. Dia jelas-jelas mengompol. Dia penguasa reinkarnasi. Dev menatap pria di hadapannya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti penguasa reinkarnasi yang perkasa. Orang yang kejam yang menempa jalannya sendiri. Hahaha, dia bukan penguasa reinkarnasi, hanya suami hantu, menggunakan gerbang reinkarnasi klan hantu untuk menipu dan memperdaya. Tuan Si tertawa terbahak-bahak. Klan hantu. Dev agak bingung. Dia belum pernah mendengar tentang klan hantu. Siklus surga dan kelahiran kembali jiwa sebenarnya adalah kemampuan klan hantu. Apakah kamu ingat bahwa saya dapat menghidupkan kembali seseorang yang jiwa dan rohnya telah dimusnahkan? Tuan Si bertanya. Ya, saya ingat. Dengan lambaian tangan Anda, Tuan Si, Anda dapat memusnahkan jiwa dan roh seseorang, dan dengan lambaian lain, bisa menghidupkan kembali mereka. Dev mengangguk. Hahaha, sebenarnya, saya tidak sekuat itu. Mereka yang jiwa dan rohnya telah dimusnahkan, mereka yang tidak lagi ada di tiga alam, tidak mungkin dihidupkan kembali. Alasan mengapa kamu melihat orang-orang yang jiwa dan rohnya telah dimusnahkan masih dapat merasuki orang lain adalah karena setelah jiwa dan roh mereka dimusnahkan, mereka sebenarnya tidak benar-benar menghilang, tetapi telah dipenjara di divisi reinkarnasi klan hantu, itulah sebabnya mereka dapat dihidupkan kembali. Tuan Si menjelaskan kepada Dev. Tuan Si, apakah Anda mungkin anggota klan hantu? Tanya Dev, menatap Tuan Si dengan terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Si berasal dari ras lain. Saya bukan anggota klan hantu, tetapi saya memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Raja Hantu. Setelah mengatakan ini, Tuan Si melirik penguasa reinkarnasi, mengingat hubungan pribadi saya dengan Raja Hantumu, saya akan mengampuni nyawamu hari ini. Namun, keadaan klan hantumu saat ini juga merupakan kehendak surga. Terima kasih telah mengampuni nyawa saya. Penguasa reinkarnasi segera bersujud. Bagaimana dengan jiwa-jiwa klan Hu? Bebaskan mereka segera. Dev bertanya, sambil menatap Raja Reinkarnasi. Mereka sudah dipenjara di Biro Reinkarnasi. Aku tidak bisa membebaskan mereka. Kata penguasa reinkarnasi, gemetar. Tuan Si, Tuan Hu telah berbaik hati kepadaku selama ini.
Aku berjanji untuk menyelamatkan jiwa-jiwa anggota klannya agar mereka dapat membangun kembali tubuh fisik mereka. Kuharap kau bisa membantuku menyelamatkan jiwa-jiwa anggota klan Hu. Dave menatap Tuan Si dengan mata memohon. Si Matt yang berwajah bopeng itu, dia hanya mengajarimu cara bermain-main dengan wanita. Sekarang kau terjerat dalam banyak cinta, dia sebagian yang harus disalahkan. Tuan Si menatap Dave dengan tajam. Dave tersipu, agak malu, dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan Guru Hu. Hanya saja aku seorang playboy. Hah. Tuan Si menghela napas, dan dengan lambaian lembut tangannya, ratusan sinar cahaya berbagai warna melesat ke langit dari negeri reinkarnasi. Baiklah, jiwa-jiwa klan Hu semuanya telah kembali. Terima kasih, Tuan Si. Dave sangat gembira, lalu berkata, Tuan Si, karena Anda di sini, bisakah Anda juga membantu saya memulihkan 10.000 pedang bintang, dan memberi pelajaran kepada Patriark Klan Dewa? 10.000 pedang bintang adalah salah satu kepala aula istana naga surgawi saya. Dan wanita senior awan merah, apakah Anda menghidupkannya kembali? Saya tidak ikut campur. Tuan Si menatap Dave dengan tajam, kau berjanji akan melakukannya sendiri. Bukankah kau akan mencari Patriark Klan Dewa dan membuatnya melepaskan 10.000 pedang bintang? Saya. Dave membuka mulutnya. Dengan kekuatannya, dia tidak tahu kapan dia akan mampu mengalahkan Patriark Klan Dewa itu. Ia mendengar bahwa sang patriark adalah seorang dewa abadi sejati emas, sementara ia hanyalah seorang dewa abadi biasa. Ia bisa membunuhnya hanya dengan satu tarikan napas. Masalahnya sudah selesai. Pergilah ke surga ke-13. Mulai sekarang, fokuslah lebih banyak pada kultivasi, kata Tuan Si. Aku hanya berada di alam dewa abadi. Untuk naik ke surga ke-13, seseorang perlu mencapai alam dewa abadi sejati, dan aku telah mendengar. Kata-kata Dave terputus saat semuanya menjadi putih. Ketika ia dapat melihat dengan jelas lagi, warna abu putih tanah reinkarnasi telah hilang, digantikan oleh tanah tandus. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, seolah-olah diinjak-injak oleh sesuatu, runtuh seketika. Tuan Si, Tuan Si. Dave berteriak, tetapi Tuan Si tidak terlihat dimanapun. Tuan Chen, makhluk perkasa itu telah pergi. Suara itu mengejutkan Dave. Dave melihat dan mendapati bahwa penguasa reinkarnasi masih berlutut di tanah. Dave dengan cepat menghunus pedang penebas naganya, menatap tajam ke arah penguasa reinkarnasi. Tuan reinkarnasi, apa yang Anda inginkan? Dave bertanya. Tuan Chen, saya baru ingat, kaki saya mati rasa karena berlutut, kata penguasa reinkarnasi. Kalau begitu bangunlah. Dave mundur beberapa langkah. Terima kasih, Tuan Chen. Penguasa reinkarnasi perlahan bangkit. Tuan Chen, nama saya Luigi Ming, saya bukan penguasa reinkarnasi, tetapi hanya seseorang yang mencuri gerbang reinkarnasi dari klan saya. Saya telah sangat menyinggung Anda, Tuan Chen, mohon maafkan saya. Dengan itu, Luigi membungkuk 90 derajat kepada Dave. Melihat sikap Luigi yang baik, dan bahwa dia tidak akan menyerangnya, Dave menyarungkan pedang penebas naganya. Katakan padaku, tempat apa ini? Dan apa ceritanya dengan klan hantumu? Dave bertanya pada Luigi. Tuan Si telah pergi, dan Dave masih memiliki banyak pertanyaan, jadi dia hanya bisa bertanya pada Luigi. Begitu Dave selesai berbicara, Luigi dengan hormat membungkuk dan mulai menjelaskan. Tuan Chen, tempat ini adalah tepi hutan belantara utara surga ke-13. Luigi menunjuk ke pegunungan yang runtuh di kejauhan, suaranya diwarnai dengan rasa kesedihan dan keputusasaan, dan pegunungan yang runtuh ini awalnya merupakan wilayah leluhur penting klan hantu kami di surga ke-13. Surga ke-13. Jantung Dave berdebar kencang. Dia telah tiba di surga ke-13 begitu cepat. Dia baru berada di alam dewa abadi, lalu bagaimana dengan persyaratan untuk mencapai surga ke-13? Bagaimana mungkin dia bisa sampai di surga ke-13 dalam keadaan linglung seperti ini? Dia bahkan belum mengucapkan selamat tinggal kepada Balthazar Jin, Bravos Li, Aldersondu, dan yang lainnya, dan dia bahkan belum sempat memberi tahu Raja Iblis Awan Merah bahwa dia selamat. Dan para wanitanya. Tepat sekali. Luigi mengangguk, melanjutkan, adapun klan hantu saya, ceritanya panjang. Luigi berhenti sejenak, mengumpulkan pikirannya, sebelum perlahan berbicara, di alam surgawi yang luas, ada miliaran makhluk hidup, berbagai ras. Selain ras umum seperti manusia, iblis, dan monster, ada beberapa ras kuno khusus, dan klan hantu kami adalah salah satunya. Klan hantu tidak terbentuk dari jiwa orang mati, tetapi merupakan ras yang lahir dengan kedekatan yang erat dengan hukum reinkarnasi, kematian, dan jiwa. Kaum kami terlahir dengan kemampuan untuk berkomunikasi antara yin dan yang, membimbing jiwa orang mati, dan memiliki otoritas atas reinkarnasi. Di zaman kuno yang jauh, klan hantu merupakan kekuatan penting dalam menjaga tatanan hidup dan mati di tiga alam.
Diakui oleh Dao Surgawi, mereka mendirikan wilayah klan di berbagai surga, membimbing dan mengelola jiwa orang mati, membantu mereka dalam reinkarnasi. Lalu mengapa, Dev memandang pegunungan yang runtuh di sekitarnya, maknanya sudah jelas. Luigi tertawa getir, matanya berkilat kesakitan dan kebencian, naik turunnya dinasti adalah tatanan alam. Tetapi kemunduran klan hantu bukanlah bencana alam, melainkan, malapetaka buatan manusia. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, Raja Hantu klan kami memiliki kultivasi yang tak tertandingi. Ia memahami Dao Agung Reinkarnasi, melihat sekilas misteri Dao, dan percaya bahwa tatanan reinkarnasi yang ada cacat, tidak mampu benar-benar mewujudkan prinsip pembalasan karma dan siklus sebab akibat. Banyak penjahat keji, setelah kematian, memiliki jiwa yang kuat, atau dilindungi oleh teknik rahasia, seringkali lolos dari hukuman, bahkan bereinkarnasi dengan ingatan mereka untuk melanjutkan perbuatan jahat mereka. Meskipun yang baik dan lemah mungkin menderita dalam reinkarnasi, bahkan roh sejati mereka pun dapat dimusnahkan. Raja Hantu Dunia Bawah peduli pada semua makhluk hidup dan bersumpah untuk membangun tatanan reinkarnasi yang benar-benar adil. Ia mulai mencoba untuk menempa jalannya sendiri, melepaskan diri dari Dao yang ada. Sistem reinkarnasi Dao menetapkan seperangkat hukum reinkarnasi baru yang benar-benar adil, sepenuhnya dikendalikan oleh klan hantu. Untuk tujuan ini, dia mengumpulkan kekuatan seluruh klan untuk menempa beberapa harta reinkarnasi, termasuk gerbang reinkarnasi yang kau lihat. Dev mendengarkan dengan saksama, lalu bertanya, ini adalah hal yang baik, jadi mengapa itu membawa bencana? Hal yang baik. Luigi menggelengkan kepalanya, matanya penuh ejekan. Tuan Chen, Anda terlalu naif. Menciptakan jalan baru berarti secara paksa memisahkan sebagian hukum reinkarnasi dari hukum Dao Surgawi yang ada dan membawanya di bawah kendali Anda. Itu sama saja dengan memutuskan otoritas Dao Surgawi dan menantang kekuatannya. Terlebih lagi, banyak ras, sekte, dan bahkan individu yang kuat, yang telah mencapai tingkat kultivasi tinggi, tidak lagi puas dengan reinkarnasi biasa. Mereka mendambakan. Mereka bereinkarnasi dengan ingatan dan tingkat kultivasi, atau bahkan mereka yang melampaui reinkarnasi dan mencapai keabadian. Keinginan klan hantu untuk membangun siklus reinkarnasi yang benar-benar adil berarti mencabut hak istimewa makhluk-makhluk kuat dan kekuatan-kekuatan besar ini dalam reinkarnasi. Ini menyentuh kepentingan terlalu banyak makhluk. Dao Surgawi tidak mengizinkan siapapun untuk menantang otoritasnya, dan kekuatan-kekuatan besar itu tidak akan membiarkan siapapun mengganggu rencana mereka untuk keabadian. Oleh karena itu, pengepungan terhadap klan hantu dimulai, dengan persetujuan diam-diam dari semua pihak. Suara Luigi merendah. Pertama, Dao Surgawi melepaskan serangan balik dari siklus reinkarnasi, menghambat kultivasi klan hantu dan menyebabkan keberuntungan klan mereka menurun. Segera setelah itu, dipimpin oleh beberapa klan dewa dan klan kuno terkuat pada saat itu, puluhan kekuatan besar bersatu untuk melancarkan pembersihan besar-besaran terhadap klan hantu, dengan alasan upaya mereka untuk mencampuri Dao Surgawi, mengganggu tatanan reinkarnasi, dan merencanakan pengkhianatan. Pertempuran itu, langit dan bumi hancur, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Meskipun klan hantu saya kuat, bagaimana kami bisa menahan kehancuran gabungan dari Dao Surgawi dan berbagai kekuatan? Wilayah yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan anggota klan binasa. Untuk melindungi tempat persembunyian rakyatnya, Raja Hantu meledakkan beberapa harta karun reinkarnasi dengan esensinya sendiri, melukai musuh yang menyerang dengan parah, tetapi dengan melakukan itu, jiwanya tercerai-berai, hanya menyisakan secuil roh sejatinya yang tersegel jauh di dalam biro reinkarnasi, jatuh ke dalam tidur abadi. Sejak saat itu, klan hantu telah hancur. Anggota klan yang selamat berpencar dan melarikan diri, menyembunyikan identitas kami, tidak pernah berani menyebut diri kami sebagai klan hantu lagi. Sebagian besar harta karun reinkarnasi yang kuat itu juga rusak atau hilang. Cabangku, karena keberuntungan semata, melarikan diri ke tempat tersembunyi di surga ke-13 dengan gerbang reinkarnasi yang rusak, nyaris tak bisa bertahan hidup. Saat Luigi berbicara, air mata menggenang di matanya, tetapi dia segera menahannya. Setelah 10.000 tahun pemulihan, cabang kami hampir tidak pulih sepenuhnya dari kekuatan sebelumnya. Tetapi para ahli klan telah berkurang, dan warisannya tidak lengkap. Tempat ini tidak lagi makmur seperti dulu. Aku adalah yang paling berbakat dari generasi ini, dan para tetua memiliki harapan besar padaku, berharap aku dapat memperbaiki gerbang reinkarnasi, menemukan cara untuk memulihkan Raja Hantu, dan menghidupkan kembali klan hantu. Sebelum kami dapat memperbaiki gerbang reinkarnasi, tempat ini ditemukan. Pemandangan yang kau lihat di hadapanmu adalah sisa-sisa pertempuran besar pada waktu itu. Untungnya, anggota klan saya mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengirim saya pergi, yang menyelamatkan hidup saya. Jadi kau membawa gerbang reinkarnasi ke surga ke-12.
Dan kau berpura-pura menjadi penguasa reinkarnasi, mengumpulkan jiwa untuk memperbaiki gerbang reinkarnasi. Dev mengerutkan kening. Wajahnya yang tertiup angin, memperlihatkan ekspresi malu dan menyesal di wajah Luigi. Ya. Saat itu, sumber daya klan kami terbatas, dan memperbaiki gerbang reinkarnasi membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa. Terlebih lagi, kami ditemukan di wilayah klan kami di surga ke-13, jadi tidak mungkin bagi saya untuk tetap tinggal di sana. Surga ke-12 adalah alam yang lebih rendah, di mana pengawasan dao surgawi relatif lemah, dan tingkat kultivasi tertinggi di sana hanya di alam abadi sejati. Dengan kekuatan saya dan kekuatan gerbang reinkarnasi, saya dapat bertindak secara diam-diam. Rencana awal saya adalah menggunakan keabadian dan berkah sebagai umpan untuk menarik para kultivator agar secara sukarela menawarkan kekuatan jiwa mereka, atau untuk mengumpulkan jiwa-jiwa mereka yang mati dalam pertempuran, mengumpulkan energi yang cukup untuk memperbaiki gerbang reinkarnasi, dan kemudian kembali dengan tenang, tanpa menimbulkan masalah. Orang-orang seperti Elias Zhan dan Iblis Darah Ming hanyalah pion yang rakus akan kekuasaan. Aku memanfaatkan mereka, dan mereka rela melakukannya. Aku hanya tidak menyangka. Luigi menatap Dev, tersenyum getir, aku hanya tidak menyangka bertemu denganmu, Tuan Chen, dan orang di belakangmu. Tuan Si. Dev terdiam sejenak. Ia memahami kesulitan Luigi dan klan hantu. Terkadang, tindakan ekstrim diperlukan untuk bertahan hidup dan kebangkitan. Namun, pemahaman tidak sama dengan persetujuan. Faktanya, klan hantu telah menyebabkan kekacauan di surga ke-12, mengakibatkan banyak korban jiwa, dalam upaya mereka untuk memperbaiki gerbang reinkarnasi. Apakah jiwa-jiwa klan Hu benar-benar dikirim ke biro reinkarnasi? Dev mengubah topik pembicaraan. Tentu saja. Luigi dengan cepat menjawab, Tuan Si, dengan kemampuannya yang hebat, telah menyelamatkan mereka semua dan mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Tuan Chen, yakinlah, jiwa-jiwa klan Hu utuh dan tidak rusak. Mereka hanya menjalani pembaptisan reinkarnasi, yang bahkan mungkin bermanfaat bagi kultivasi mereka di kehidupan selanjutnya. Dev mengangguk, beban berat terangkat dari hatinya. Permintaan Tuan Hu akhirnya terpenuhi. Ia memandang sekeliling lanskap yang sunyi, merasakan energi spiritual yang jauh lebih berat dan murni serta tekanan hukum surga ke-13 dibandingkan dengan surga ke-12, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Tuan Si mengirimku langsung ke surga ke-13. Sepertinya beliau berpikir aku tidak punya apapun lagi untuk dipelajari di surga ke-12. Dev merenung dalam hati, surga ke-13, titik awal alam tengah, ini adalah panggung yang benar-benar luas. Tapi, ia memikirkan orang-orang yang masih menunggu kabar tentang dirinya di surga ke-12. Baltazar Jin, Bravos Li, Alderson Du, mereka pasti masih menunggu dengan cemas di luar puncak reinkarnasi, bukan? Dan Raja Iblis Awan Merah, yang telah menemaninya begitu lama, kini telah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia pasti sangat kecewa, mungkin bahkan mengira dia telah binasa di gerbang reinkarnasi. Tidak, aku perlu menemukan cara untuk mengirim pesan kepada mereka. Dev menatap Luigi, apakah kau punya cara untuk menghubungi surga ke-12? Atau, bisakah kau mengirimku kembali? Luigi tampak khawatir, Tuan Chen, melintasi penghalang antara dua alam sangat sulit, membutuhkan jalur atau token khusus. Saya dapat turun melalui gerbang reinkarnasi berkat jimat pemecah batas yang diwariskan melalui klan saya, tetapi jimat itu hanya dapat digunakan sekali. Setelah itu menjadi tidak valid. Adapun mengirim pesan, hukum kedua alam berbeda. Metode komunikasi biasa tidak dapat menembus penghalang. Mendengar ini, Dev sedikit kecewa. Melihat ekspresi kecewa Dev, Luigi berpikir sejenak lalu berkata, namun, Tuan Chen, tidak perlu terlalu khawatir. Karena Tuan Si mengirimmu ke surga ke-13, dia pasti punya alasan. Teman-teman Anda di surga ke-12, mungkin Tuan Si punya rencana lain. Lagi pula, dengan kultivasi dan potensimu saat ini, tinggal di surga ke-12 memang agak terbatas. Surga ke-13 menawarkan lebih banyak peluang dan lebih kondusif untuk pertumbuhanmu. Setelah kultivasimu berkembang sepenuhnya, kamu dapat dengan mudah kembali ke surga ke-12. Dev menghela napas, menyadari bahwa Luigi benar. Tuan Si selalu punya alasan untuk melakukan sesuatu. Khawatir sekarang tidak ada gunanya. Hal yang paling mendesak adalah beradaptasi dengan lingkungan surga ke-13 secepat mungkin dan meningkatkan kekuatannya. Ngomong-ngomong, Anda bilang ini adalah tepi gurun gelap utara. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang surga ke-13? Kemana saya harus pergi sekarang? Tanya Dev. Baru saja tiba, dia tidak tahu apa-apa tentang surga ke-13 dan membutuhkan pemandu. Semangat Luigi terangkat, dan dia berkata, Tuan Chen telah datang kepada orang yang tepat. Meskipun klan hantu saya telah mengalami kemunduran,
kami telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang wilayah utara surga ke-13. Surga ke-13 sangat luas dan tak terbatas, lebih dari 10 kali ukuran gabungan 12 surga bawah. Kekuatan di sini saling terkait erat. Ada sekte kuno dan klan yang kuat, kerajaan iblis yang tangguh, keluarga terpencil yang misterius, dan tentu saja, keturunan klan kuno yang jatuh seperti klan kami. Secara umum, surga ke-13 dapat dibagi menjadi 5 wilayah utama, wilayah timur, benua abadi Azureneter, tempat sekte kultivasi manusia berlimpah. Wilayah barat, pegunungan iblis 1000, adalah wilayah iblis. Wilayah selatan, benua api surgawi, memiliki lingkungan yang keras, banyak makhluk berelemen api dan deposit mineral. Wilayah utara adalah dataran es utara tempat kita berada sekarang. Iklimnya dingin, dan sumber daya relatif langka, tetapi ini juga membuatnya relatif damai. Ini adalah tempat berkumpulnya banyak kekuatan kecil, kultivator independen, dan klan yang sedang menurun. Wilayah tengah, benua suci Tianyuan, adalah yang paling makmur, dengan energi spiritual terkaya, dan dikendalikan bersama oleh beberapa kekuatan terkuat. Kita saat ini berada di tepi dataran es utara. Melakukan perjalanan puluhan ribu mil ke selatan, kita akan melihat beberapa kota dan pasar tempat para kultivator berkumpul. Kekuatan terbesar di dataran es utara adalah Istana Xuanbing. Konon, kepala istananya adalah seorang ahli yang kuat di peringkat ke-7 alam abadi sejati. Selain itu, ada beberapa sekte yang sedikit lebih lemah seperti Sekte Hanpo dan Sekte Pedang Es dan Salju. Dev mendengarkan dengan saksama, menghafal informasi ini. Seorang master alam dewa abadi sejati tingkat 7, di surga ke-12, itu sudah merupakan master tanpa tanding, namun di sini hanyalah kepala istana dari sebuah sekte regional. Kekuatan keseluruhan surga ke-13 memang jauh lebih unggul daripada alam bawah. Apakah Anda punya saran? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dev bertanya. Pendapatnya tentang Luigi telah sedikit berubah. Terlepas dari kesulitannya, Luigi tidak melupakan nasib klannya. Dia tidak sepenuhnya jahat, dan keakrabannya dengan daerah tersebut membuatnya menjadi orang yang baik untuk dimintai nasihat. Luigi merenung sejenak, lalu berkata, Tuan Chen baru di sini, dan kultivasi Anda berada di tingkat 7 alam dewa abadi. Saya sarankan Tuan Chen mencari kota kultivator untuk menetap terlebih dahulu, untuk membiasakan diri dengan adat istiadat setempat, distribusi kekuatan, dan sumber daya kultivasi. Mata uang umum di surga ke-13 adalah kristal roh, yang mengandung energi spiritual yang lebih murni daripada batu spiritual di alam bawah. Jika Tuan Chen memiliki batu roh atau material dari alam bawah, Anda dapat menukarkannya di pasar. Selain itu, sistem kultivasi surga ke-13 sama dengan alam bawah, tetapi teknik dan kemampuan supranaturalnya lebih mendalam, dan kualitas pil dan harta sihir juga lebih tinggi. Jika Tuan Chen ingin meningkatkan kemampuan Anda dengan cepat, Anda perlu memperoleh teknik dan sumber daya tingkat tinggi. Anda dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte, menjadi tetua tamu, atau menjelajahi beberapa reruntuhan kuno dan alam rahasia. Dev mengangguk. Saran-saran ini sangat relevan. Dia memang perlu menetap terlebih dahulu dan memahami lingkungannya. Lalu bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Dev menatap Luigi. Ekspresi Luigi berubah muram, gerbang reinkarnasi telah hilang. Aku tidak bisa menjelaskan ini kepada klanku. Semua orangku hidup atau mati, aku tidak tahu. Aku tidak punya tempat tujuan. Melihat keadaan Luigi yang sedih, Dev teringat akan penderitaan klan hantu dan merasakan simpati. Klan ini, yang dulunya gemilang, telah jatuh ke keadaan seperti ini. Dev terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, jika kau tidak punya tempat tujuan, kau bisa ikut denganku. Aku baru di surga ke-13 dan membutuhkan seseorang untuk membantuku memahami situasi tempat ini. Luigi mendongak tajam, menatap Dev dengan tidak percaya, Tuan Chen, Anda tidak menyalahkan saya. Satu hal dalam satu waktu. Dev berkata dengan tenang, apa yang kau lakukan di surga ke-12 memang menyebabkan kerugian. Tapi kau hanya bertindak demi kelangsungan hidup klanmu. Kau tidak jahat sejak lahir. Sekarang gerbang reinkarnasi telah diambil oleh Tuan Si, kau telah dihukum. Selama kau tidak melakukan perbuatan jahat lagi, aku, Dev, bersedia memberimu kesempatan. Mata Luigi memerah, dan dia berlutut, kebaikan Tuan Chen yang luar biasa tak akan saya lupakan. Aku bersedia mengikuti Tuan Chen untuk membalas belas kasih dan kebaikan Anda. Bangun dulu. Dev membantu Luigi berdiri. Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Baik. Luigi mengangguk. 30.000 mil di selatan sini, ada sebuah kota bernama Kota Jurang Dingin, salah satu tempat berkumpulnya kultivator terbesar di bagian selatan dataran es utara. Penguasa kota adalah kultivator di peringkat kelima alam dewa abadi sejati, dan kota itu relatif adil.
Tuan Chen, kita bisa pergi ke sana dulu. Luigi menunjuk ke suatu arah. Baiklah. Dev mengangguk. Surga ke-13, sebuah perjalanan baru dimulai. Dev melihat cincin penyimpanannya. Di dalamnya, tidak hanya terdapat sejumlah besar sumber daya yang diperoleh dari gua pemurni Qi kuno dan Sekte Yukuan, tetapi juga kitab suci pemurnian Qi primordial Asteris. Ini adalah modalnya untuk membangun dirinya di dunia baru ini. Senior Awan Merah, Ketua Sekte Jin, Ketua Lembah Li, Senior Du. Saya mohon maaf karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Setelah saya berhasil membangun diri di alam ini dan mencapai kultivasi yang cukup, saya pasti akan kembali untuk menemui Anda semua. Dev mengucapkan kata-kata ini dalam hati, dengan kilatan tekad di matanya. Tanpa ragu-ragu lagi, ia melompat ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan melesat pergi. Angin yang menusuk menerpa jubahnya. Di depan terbentang dunia yang tidak dikenal, lawan yang lebih kuat, dan panggung yang jauh lebih luas. Sementara itu, pada saat ini, di surga ke-12, di reruntuhan Istana Dao Jahat. Di altar di puncak-puncak reinkarnasi, bayangan gerbang reinkarnasi setinggi 100 zang, 3 hari setelah Dev melangkah melewatinya, mulai berfluktuasi hebat tanpa peringatan di siang hari. Kemudian, seperti gelembung, bayangan itu dengan cepat memudar dan menghilang, akhirnya lenyap sepenuhnya tanpa jejak. Gerbang reinkarnasi telah lenyap. Baltazar Jin, Raja Iblis Awan Merah, dan yang lainnya yang menunggu di luar puncak tiba-tiba berdiri, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka telah menunggu selama 3 hari penuh, tetapi Dev belum muncul, dan gerbang reinkarnasi juga tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Tak disangka, yang mereka saksikan adalah hilangnya gerbang reinkarnasi sepenuhnya. Di mana Dev? Mengapa Dev tidak keluar? Seru Bravosli dengan cemas. Wajah Baltazar Jin pucat pasi. Indra ilahinya dengan panik memindai altar dan ruang sekitarnya, tetapi dia tidak lagi dapat merasakan aura apapun yang terkait dengan Dev atau gerbang reinkarnasi. Mungkinkah? Sebuah pikiran mengerikan muncul di benak semua orang. Tidak, mustahil. Raja Iblis Awan Merah meraung, mata iblisnya yang merah menyala dipenuhi ketidakpercayaan. Anak itu sangat tangguh. Bahkan gua pemurni Qi kuno pun tidak bisa menjebaknya, bagaimana mungkin gerbang reinkarnasi? Tetapi dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Hilangnya gerbang reinkarnasi secara misterius, dan menghilangnya Dev, jelas bukan pertanda baik. Beberapa hari lagi berlalu, dan kelompok itu bahkan mengambil risiko memasuki altar untuk menyelidiki, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka harus menerima kenyataan pahit, Dev kemungkinan besar telah menghilang bersama gerbang reinkarnasi, nasibnya tidak diketahui. Aliansi itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Pemimpin yang baru saja memberi mereka harapan untuk balas dendam, yang memimpin mereka untuk menghancurkan Istana Dao Jahat, telah pergi dengan cara seperti itu. Saudara Taois Chen adalah pahlawan surga ke-12 kita. Baltazar Jin, menahan kesedihannya, mengumumkan kepada kelompok itu, mulai hari ini, surga ke-12 memasuki era baru. Kita harus menjunjung tinggi warisan saudara Taois Chen, memulihkan ketertiban, dan melindungi alam ini. Selain itu, tingkatkan jumlah personel dan dirikan pos-pos permanen di dekat puncak reinkarnasi untuk memantau setiap anomali. Laporkan setiap berita tentang saudara Taois Chen segera. Dengan perintah yang dikeluarkan, aliansi mulai secara sistematis mengambil alih wilayah pengaruh yang ditinggalkan oleh Istana Dao Jahat dan memulihkan ketertiban di surga ke-12. Kekacauan yang disebabkan oleh gerbang reinkarnasi secara bertahap mereda dengan hilangnya gerbang reinkarnasi dan jatuhnya Dev. Tetapi beberapa orang tidak akan pernah melupakan sosok muda yang memimpin mereka untuk melawan dalam situasi putus asa, menggunakan basis kultivasi dari alam abadi untuk membunuh para raksasa di negeri dongeng atas, dan akhirnya masuk ke gerbang reinkarnasi sendirian. Raja Iblis Awan Merah tinggal di luar puncak reinkarnasi selama beberapa hari lagi. Setiap hari, dia menantikan kemunculan tiba-tiba dari sosok yang dikenalnya itu, dan berkata dengan senyum terpukul, "Senior, saya sudah membuat Anda menunggu lama." Tapi setiap hari, itu mengecewakan. Raja Iblis Awam Merah akhirnya menyerah. Dia membenturkan kepalanya 3 kali ke altar yang kosong. Bersambung.